Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Di Balikpapan, seorang prajurit TNI aniaya prajurit. Peristiwa ini menyebabkan korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita sejumlah luka. Seorang warga di Samarinda menggegerkan polisi dengan mengaku diancam seseorang menggunakan senjata api. Pemandangan bawah laut di Kabupaten Berau menakjubkan dan surganya bagi para penyelam. Kodam 6 Mula Warman masih memeriksa prajurit TNI berinisial Pratuka yang menganiaya seniornya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, korban menderita sejumlah luka dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jatibowo, Balikpapan. Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman, Kolonel Taufik Hanif menyatakan peristiwa ini bermula saat pelaku diberi pukulan dan tendangan oleh korban. Tak terima atas perlakuan tersebut, pelaku kemudian mengambil senjata tajam dan mendatangi korban untuk menganiayanya. Pada hari Kamis kemarin tanggal 8 Desember 2022 telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Pratuka terhadap seniornya yaitu Kopda A. Untuk motifnya karena ketersinggungan. Jadi sebelum terjadi penganiayaan, Pratu A mendapat tindakan dari Kopda A itu berupa pukulan dan tendangan sehingga Pratu K tersebut tidak terima, kemudian mengejar Kopda A dan melakukan penganiayaan. Kondisi korban seperti apa sih? Untuk kondisi korban sekarang dirawat di Rumah Sakit Kanujoso dan sudah membaik. Saat ini pelaku yang bertugas di Kompi Beyon Zipur 17 Balikpapan masih ditahan untuk dimintai keterangan. Pelaku terancam pidana 10 tahun penjara dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai tentara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pembongkaran rumah di bantaran Sungai Karangmumus, kawasan Sungai Pinang, Samarinda dikerjakan sendiri oleh pemilik bangunan. Mereka harus keluar dari rumahnya karena dijanjikan akan diberi dana kerahiman atau ganti rugi bangunan. Ini kan ada tandanya dari pemerintah. Di antara mereka terdapat seorang warga yang keberatan atas keputusan pemerintah kota. Ia keberatan karena Pemkot hanya memberikan ganti rugi bangunan, sedangkan nilai tanahnya tidak dihitung. Warga yang sudah mempercayakan perkara ini kepada kuasa hukumnya keberatan atas keputusan tersebut karena nilai ganti rugi yang dijanjikan tidak sebanding dengan harga tanah yang ia beli. Jika Pemkot bersikeras tidak mau memberi ganti rugi, maka pemilik lahan akan menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Penguasaan kepemilikan. Betul. SKP. Titipkan di pengadilan negeri. Bahasanya mau kamu ambil enggak terserah, yang penting terkait dengan rencana pemerintah untuk merelokasi warga di sini. Rencananya di sini mau dipakai untuk RTH, ruang terbuka hijau. Nah, mungkin buat tanah-tanah yang bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah negara, mungkin mereka tidak ada mempermasalahkan karena tanah negara. Tetapi untuk klien kami, mereka memiliki surat jual belinya sah. Kita ada jual belinya, dan jual beli itu di tahun 2012 klien kami membeli dengan harga 145. Namun oleh pemerintah diganti rugi cuman 38. Terus apa yang mau dilakukan? Kita mau mengajukan gugatan. Ya kami harap pemerintah duduk bersama terlebih dahulu dengan masyarakat terkait dengan kasus ini. Tetapi tawaran dari klien kami untuk duduk bersama, pemerintah tidak mau. Tapi sampai sekarang
Mereka hanya menyerahkan. Meski berencana melayangkan gugatan ke pengadilan, pemilik lahan tetap membuka kesempatan berdialog. Ia tidak keberatan bangunan dan lahannya diambil pemerintah kota asalkan ganti rugi yang diberikan sebanding dengan harga tanah dan bangunannya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Ada wartawan, Mbak. Sejumlah pekerja di Palaran Samarinda memaksa masuk ke dalam kantor fasilitas keamanan pelabuhan dengan mendorong dan memukul pintu pagar. Gagal dengan upaya tersebut, mereka membakar ban bekas hingga menyebabkan suasana tegang dan puluhan karyawan terpaksa dievakuasi ke lokasi aman. Setelah 2 jam berlangsung, pelaku kerusuhan ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kepala Keamanan Fasilitas Pelabuhan Sang Ayu Maharani menyatakan, situasi sepanjang Senin siang itu hanyalah simulasi. Mereka melibatkan berbagai satuan mulai KPLP, kepolisian, petugas medis hingga BPBD agar simulasi ini menyerupai kejadian sesungguhnya. Kami melakukan exercise ASPS Code dan penanggulangan limbah B3 dan kedaruratan limbah B3. Tadi ada upaya pemadaman api ini disebabkan apa, Bu? Disebabkan oleh pembakaran oleh demonstran yang merasa tidak puas dengan pelayanan kami. Kemudian apa yang dilakukan pihak perusahaan pada saat itu, Bu? Kami mengerahkan tim ERT dan berkoordinasi dengan BPBD dan KSOP untuk membantu pengamanan. Pengamanan ya. Dan kami melakukan perubahan level keamanan ya Pak, ASPS Code dari level 1 ke level 2 ke level 3. KSOP Samarinda berharap agar simulasi semacam ini bisa digelar perusahaan lainnya agar saat terjadi kericuhan mereka mampu mengatasinya dengan cepat. Sebagai catatan positif bagi kami dari otoritas pelabuhan yang memang mengawasi baik kegiatan di darat maupun di kegiatan di dermaga dan di kapal. Ini kami sangat mengapresiasi. Kegiatan ini sebenarnya harus semua perusahaan melakukan atau bagaimana, ada ketentuannya, Pak? Ketentuannya sebenarnya harus semua perusahaan. Makanya perusahaan kami mengapresiasi, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari PT SAL ini akan bertular ke perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di wilayah kerja KSOP kelas 2 Samarinda. Meski simulasi penanganan unjuk rasa sudah digelar, namun perusahaan berharap aksi tersebut tidak benar-benar terjadi agar suasana kerja tetap tenang dan aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Balikpapan, seorang prajurit TNI aniaya prajurit. Peristiwa ini menyebabkan korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita sejumlah luka. Seorang warga di Samarinda menggegerkan polisi dengan mengaku diancam seseorang menggunakan senjata api. Pemandangan bawah laut di Kabupaten Berau menakjubkan dan surganya bagi para penyelam. Ahmad Siriaji, warga asal Kapuas, Kalimantan Tengah, Senin siang menggegerkan polisi di Samarinda karena mengaku diancam 2 pria menggunakan senjata api. Mendapat aduan tersebut, sejumlah polisi bersenjata diterjunkan ke lokasi Siriaji berada. Saat pria itu ditemui, tidak ditemukan pengancamnya. Sebaliknya, Siriaji terlihat duduk santai di lantai teras Majelis Nurul Amin di Jalan Marsda Asaleh, Sidomulyo, Samarinda Ilir. Ketua RT 14 Sidomulyo Firman memastikan bahwa pengancaman tersebut tidak pernah ada. Informasi ancaman yang disampaikan Siriaji hanyalah hayalan.
Meski begitu, Siryaji tetap diangkut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jadi ceritanya tadi saya ditelepon oleh Bang Rikman, polisi Polsek Muawarman, bertanya kepada saya sebagai RT, selaku RT, menanyakan apakah ada kejadian, keributan. Saya langsung turun ke lapangan untuk meninjau, ternyata cari tidak ada. Timbul sendiri orang lapor itu, melapor isi laporan bahwasanya beliau diancam oleh senjata api dengan catatan tidak boleh pulang kampung. Ternyata setelah diinterogasi oleh polisi itu laporan palsu, cuman hoak. Ternyata beliau itu mungkin ada gangguan seperti apa. Kenyataan beliau, pengakuannya itu hanya bisikan. Iya, bisikan aja. Beliau sudah lama nggak di sini Bang tinggal Bang? Baru semalam, karena dari semalam kan majelis. Hingga Senin sore, Ahmad Siryaji masih di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi berencana memeriksakan kesehatannya untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pedagang ikan dan daging di Pasar Kelandasan Balikpapan resah setelah pemerintah kota memindahkan lapak mereka dari Blok A ke belakang pasar. Para pedagang ini dipindahkan karena bangunan pasar tengah dipugar untuk diganti dengan bangunan yang lebih bagus. Para pedagang resah karena sejak dipindahkan September 2022 lalu pendapatan mereka menyusut sebab sepi pembeli. Para pedagang pun tidak bisa bertahan lama saat berjualan karena tempat itu panas sehingga ikan dan daging yang mereka jual cepat rusak. Kita ini selama di pasar darurat itu cukup banyak ya. Artinya kerugian kami selama di luar itu naik jadi 50% gitu. Naik jadi 50%. Sepinya pengunjung pasar mempengaruhi selama kita di luar. Dan pengaruh di kualitas ikan juga. Selama kita di luar itu pengaruhnya sangat luar biasa. Itu gampang rusak ikan selama di luar. Panas Bang ya? Panas, terus angin gitu. Dan nyaman lah, betul-betul nggak layak. Yang pertama istilahnya kualitas ikan itu sangat buruk sekali kalau di sini istilahnya. Dan juga istilahnya kita banyak rugi di luar ini istilahnya ikan itu gampang rusak. Cepat busuk Bang ya? Cepat rusak. Dan sama kayak di dalam, kalau di dalam itu istilahnya siklus udara itu bagus sekali. Istilahnya atap, ini kan atapnya rendah sekali. Iya. Jadi hawanya panas luar biasa. Mempengaruhi. Di dalam itu istilahnya kan siklus udaranya itu istilahnya keluar masuk itu ya luar biasa bagus lah istilahnya. Nyaman, pembeli juga nyaman. Kalau di sini mereka pembeli itu kurang nyaman. Pedagang ikan dan daging berharap pembangunan pasar secepatnya diselesaikan dan mereka bisa kembali berjualan dengan suasana lebih tenang dan nyaman. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Bantuan untuk korban kebakaran di Sengkotek Lojanan Ilir, Samarinda hingga Senin siang terus berdatangan. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Musibah ini tidak menelan korban jiwa. Tercatat 18 rumah terdampak dan 16 rumah tidak bersisa. Dari jumlah tersebut, 32 keluarga kehilangan tempat berteduh. Yang kedua, tas kedua surat-surat saya ambil sama anak saya. Anaknya mau ulang tahun. Apa? Jualan. Ya, hari ini kita melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran yang mana alhamdulillah dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Itu dulu yang paling utama. Terkait dengan kerugian material seperti yang sudah disampaikan kemarin,
ada sekitar 18 rumah yang terdampak, 16 habis terbakar dan 2 rumah terdampak. Dari total tersebut ada sekitar 32 kakak. Keluar. Ya mungkin sudah kepanasan baru. Satu di antara korban yang mengungsi di tenda darurat menyatakan tidak ada yang bersisa dari rumah yang ditempatinya selama ini. Saat musibah terjadi, ia hanya sempat menyelamatkan surat-surat penting termasuk surat tanah masjid. Setelah kejadian itu saya masih tetap di sini, Pak. Karena saya istilahnya kalau keluarga sih ada, cuman saya tidak mau meninggalkan tempat, Pak. Jadi saya istri anak masih di sekitar sini. Masih di sekitar sini ya. Kemudian untuk harta benda Bapak gimana Pak? Habis semua atau ada yang tersisa atau ada yang bisa diselamatkan? Kalau harta benda, Pak, karena dekat dengan asal api, jadi saya kalau untuk pakaian, Pak, tidak ada sempat keluar. Tidak ada sempat keluar? Ya, yang sempat saya keluarkan itu cuman surat berharga. Pertama, berkas surat masjid. Nah, itu karena di situ ada sertifikat tanah apa dan sebagainya kan. Ya. Yang kedua, surat-surat saya sendiri, ada BPKB, ada STNK di situ. 2 tas itu yang pertama saya ambil. Kebakaran hebat di Sengkotek Lojanan Ilir, Samarinda ini terjadi Minggu siang. Petugas dan relawan pemadam yang dikerahkan sempat kewalahan karena kobaran disertai angin kencang. Penyebab pasti musibah tersebut masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Balikpapan, seorang prajurit TNI aniaya prajurit. Peristiwa ini menyebabkan korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita sejumlah luka. Seorang warga di Samarinda menggegerkan polisi dengan mengaku diancam seseorang menggunakan senjata api. Pemandangan bawah laut di Kabupaten Berau menakjubkan dan surganya bagi para penyelam. Mengenakan busana daerah, penari wanita di Kabupaten Mahakam Ulu ini tengah memperlihatkan kemampuannya di hadapan penonton yang memadati alun-alun Ujoh Bilang. Pentas seni melalui lomba tari ini semarak karena diikuti belasan kelompok tari. Kita kembali akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor urut. Asisten 3 Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening menyatakan, lomba kali ini berbeda karena setiap kelompok mampu menampilkan tari kreasi yang berisi cerita rakyat. Lomba ini merupakan bagian dari upaya memberi ruang kepada generasi muda untuk berkreasi. Kita juga di malam selanjutnya kita kembali akan kita memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah dalam rangka event-event yang diselenggarakan oleh kabupaten sendiri. Jadi ya di saat event-event yang diselenggarakan ini memang benar-benar kita menggali potensi-potensi yang ada sehingga bisa kita temukan bahwa ternyata memang mereka memiliki keanekaragaman seni-seni yang dimiliki oleh mereka dan itu dikreasikan. Pegiat seni di Mahakam Ulu menilai lomba seni tari dengan memberi ruang untuk berkreasi akan mampu meningkatkan kemampuan generasi muda berkembang sekaligus melestarikan seni budaya. Sebenarnya kesenian di Mahakam Ulu itu sebenarnya dia berkurang di budaya bahkan hilang. Nah dalam kesempatan ini kami pemerintah memberi ruang ke kami untuk mengembangkan kembali bakat kami kayak seperti itu.
dengan adanya ruang yang diberikan pemerintah seperti ini, kami dapat berkreasi dan memiliki pikiran untuk membangun budaya ke depannya, karena di daerah kami itu minimnya perkembangan budaya itu masih terlalu sangat tradisi. Jadi kami menampilkan membuat sebuah tarian yang sekreasi mungkin. Nah, kebetulan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Mahakam Ulu yang ke-9, di sini ada kategori tari kreasi pedalaman. Meski hanya tari kreasi, tarian dari masing-masing kelompok memiliki cerita tersendiri. Umumnya cerita yang disuguhkan ini tentang kehidupan sehari-hari, mulai mencari ikan, bertani, dan lain-lain. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Pertandingan voli antar klub untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu ke-9 ini adalah salah satu cabang olahraga yang diminati. Meski pertandingan berlangsung malam dan di lapangan terbuka, antusiasme warga tidak berkurang. Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh menyatakan, perkembangan olahraga di daerahnya sangat pesat. Khusus voli, Bonifasius berharap jumlah klubnya makin berkembang dan dimiliki oleh masing-masing instansi serta perusahaan swasta. Bonifasius meyakini melalui pembinaan yang teratur, atlet voli Mahulu akan mampu bersaing dan mengangkat nama daerah. Ya bangga lah, senang lah. Salah satu harapan saya supaya stakeholder yang ada di Mahakam Ulu ini membina olahraga gitu. Masing-masing bikin klub ya, supaya olahraganya cepat berkembang dan maju. Gitu. Itu tujuannya. Ya. Melihat potensinya voli ini Pak, anak-anak Ulu nih Pak, lumayan bagus, materinya banyak, tinggal dibina, dilatih, sering Sparing Pak ya. Sparing mengikuti event-event di luar, jadi bagus. Atlet voli juga yakin mereka memiliki potensi besar untuk bersaing dengan daerah lain. Saat ini mereka membutuhkan kesungguhan pemerintah kabupaten untuk memberi dorongan kepada para atlet agar mampu bersaing dengan atlet dari daerah lainnya. Kalau saya harapkan mungkin ada pembinaan lebih dari pemerintah, sekiranya anak-anak yang sudah kita bina, sudah kita pelihara, supaya dapat motivasi lebih bagus lagi, supaya latihan lebih keras lagi. Karena kalau event-event di luar sana itu bakalan lebih berat lagi. Karena target kita di sini ngumpulin yang mantap-mantap di sini, supaya bisa dibina lebih keras lagi. Jadi di event-event yang akan mendatang selanjutnya kita bisa buka open yang terbuka. Jadi tentang pemain dari luar kita bisa adu skill sama mereka. Itu aja saya rasa. Di perayaan ini, Pemkab juga menggelar balap motor terabas alam Mahulu. Peserta lomba ini tidak hanya penduduk setempat, namun diikuti peserta daerah berbagai daerah lain di Kalimantan Timur. Pemkab menggelar lomba ini untuk mengenalkan keindahan alam di Kabupaten Mahulu. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahulu. Satu unit sepeda motor bagi teman-teman. Hei, orangnya mana? Sekumpulan ikan barakuda, karang laut, penyu hijau, dan biota lainnya adalah pemandangan bawah laut menakjubkan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Begitu indah pemandangan bawah lautnya, menyebabkan pulau ini ramai didatangi penyelam dari berbagai penjuru negeri bahkan mancanegara. Penyelam mulai bisa merasakan sensasi tersebut di kedalaman 5 hingga 30 meter.
Keindahan bawah laut Pulau Maratua diakui seorang penyelam yang sudah beberapa kali berkunjung. Ia mengaku tidak pernah bosan menyelam di pulau ini karena hampir semua titik penyelaman sangat menawan dan memanjakan mata. Luar biasa, hari ini kita diving 3 kali. Pagi kita turun di Kakaban Cave, itu luar biasa menurut saya, sebuah spot diving yang sangat bagus. Kemudian kedua kita turun di Kelapa Duari, di situ kita melihat treasure shack. Tapi kurang beruntung tadi pagi kita belum ketemu dengan objek utama tersebut. Dan terakhir sore ini kita turun di Fusilier. Nah, Fusilier menurut saya cukup bagus, terumbu karangnya sangat bagus, tempatnya juga sangat rapat. Kita menemukan barakuda di sana, kemudian ikan pelagik seperti giant redfish. Dan saya pikir salah satu spot yang sangat menarik untuk dikunjungi di Maratua. Meski pulaunya terbilang aman, namun instruktur selam di pulau ini tak pernah bosan mengingatkan para penyelam. Itu disampaikan agar tidak terjadi kondisi fatal saat menyelam. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu alat. Sebelum kita turun kita harus cek dulu semuanya. Terus yang kedua mungkin kondisi tubuh, merasa fit atau seperti apa. Terus yang ketiga mungkin ya cek body atau bagaimana sebelum turun. Di Maratua ini kan ada beberapa tempat dive spot yang apa ya, lumayan menentang lah, maksudnya dalam arti menentang itu lumayan kencang arusnya. Jadi ada spot biasanya kan kalau kita diving itu makin kencang arus makin bagus karena ikan lebih banyak. Selain Pulau Maratua, keindahan laut di Kabupaten Berau ini bisa juga dinikmati di lokasi lain, seperti Pulau Derawan, Kakaban, dan beberapa pulau lainnya. Anda tertarik? Coba saja datang ke pulau ini dan nikmati sensasinya. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.